Bayangkan, di hari kau menggantungkan harapan terakhir pada pernikahanmu, justru di hari itu kau dipaksa menandatangani perceraian yang penuh penghinaan. Orang yang pernah bersumpah akan menggenggam tanganmu sampai tua, kini berdiri di hadapanmu dengan wajah menang, seolah semua luka yang ia tinggalkan padamu adalah hal yang wajar. Tapi siapa sangka, kehancuran itu justru menjadi pintu rahasia menuju hidup yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Dan semuanya dimulai dari satu kalimat sederhana dari seorang pria tua di masjid. Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan ketik amin di kolom komentar agar rezeki terus mengalir dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tulis juga kalian dari kota mana atau asal daerah kalian. Biar kita bisa saling sapa di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Seharusnya hari itu menjadi hari penutup luka, bukan pembuka kehinaan baru. Aku berdiri di depan gedung pengadilan agama dengan tangan dingin, hati berguncang, dan napas yang terasa seperti patah di tengah dada. Orang-orang berlalu lalang di sekelilingku, sebagian membawa berkas perceraian, sebagian lagi tampak menunggu sidang gugatan. Tapi tak ada satupun wajah yang aku kenal. Tak ada satupun yang peduli pada perempuan yang berdiri sendirian di sudut koridor, menggenggam ujung jilbab seperti pegangan terakhir dunia. Itu aku. Itu kondisiku. Namaku Nadia, 28 tahun. Perempuan yang dulu percaya cinta adalah pondasi rumah, bukan jebakan yang perlahan menghancurkan jiwa. Hari ini aku akan resmi berpisah dari Raka, laki-laki yang dulu kubayangkan akan menua bersamaku. Aku sempat berpikir perceraian ini akan memberi ruang bernapas, tapi sekarang, detik ketika kakiku menginjak lantai marmer dingin gedung ini, rasanya justru seperti memasuki ruang hukuman. Ada gemuruh dalam dada, perasaan asing antara kecewa dan takut, bercampur amarah yang kupaksakan agar tetap diam. Ketika pintu ruang sidang terbuka, aku melihat Raka duduk dengan wajah dingin. Bukan wajah lelaki yang dulu memintaku menjadi istrinya dengan suara bergetar karena cinta. Bukan lelaki yang dulu mencium punggung tanganku setelah akad sambil berkata ia akan menjagaku seumur hidup. Sosok di hadapanku hari ini lebih mirip orang asing yang ingin menghapus setiap jejakku dari hidupnya. Dan yang menyakitkan bukan hanya perubahan itu, tetapi kenyataan bahwa ia tampak begitu menikmati perannya. Saudara Raka, apakah saudara benar meminta perceraian karena alasan perselisihan dan tidak ada harapan rujuk? Suara hakim menggema tenang, namun menusuk. Raka mengangguk tanpa ragu. Benar yang mulia. Dia bukan istri yang sesuai untuk saya. Kami tidak sejalan dalam banyak hal. Kata-katanya seperti pecahan kaca yang dilempar ke wajahku. Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku menjadi istri yang sekuat mungkin menjaga rumah tangga. Aku yang mengalah saat Raka pulang larut malam. Aku yang diam ketika ia mulai sering pulang tanpa kabar. Aku yang terus berusaha tersenyum meski hatiku selalu curiga pada pesan-pesan rahasia di ponselnya yang tak pernah ia biarkan aku lihat. Dan hari itu, semua pengorbananku dibalas dengan satu kalimat penuh penghinaan di ruang sidang yang dingin ini. Aku tidak ingin lagi hidup dengan seseorang yang terlalu mengikat dan membatasi kehidupanku, katanya menambahkan, tatapannya menembus nafasku. Aku ingin marah, ingin berteriak bahwa akulah yang selama ini menunggu. Akulah yang selama ini menahan air mata, bukan dia. Tapi lidahku keluh. Rasanya seperti suara hilang bersama runtuhnya harapanku. Di pojok ruangan, aku melihat seorang perempuan, Hana. Ia berdiri seperti bayangan kemenangan. Rambutnya terurai rapi, bibirnya tersenyum samar. Senyum itu cukup untuk memberitahu segalanya. Itu bukan sekadar perceraian. Ini penyingkiran. Penggantian. Aku sudah tak dibutuhkan lagi dalam kehidupan yang dulu aku bangun bersamanya. Saat hakim memutuskan, dunia terasa berhenti. Dengan ini, sah perceraian antara saudara Raka dan saudari Nadia. Kursi terasa jauh, ruangan terasa berputar. Bukan karena aku tidak siap, tapi karena ternyata pengkhianatan terasa lebih dingin daripada kabar kematian. Kau bisa bersiap untuk duka, tapi tidak pernah siap untuk dikhianati oleh orang yang paling kau percayai. Aku berjalan keluar ruang sidang dengan langkah goyah. Raka sempat melirikku, wajahnya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Ia mendekat untuk terakhir kali. Terima kasih untuk waktunya, Nat. Semoga kamu bisa menemukan kehidupan yang cocok untuk kamu. Aku sudah punya jalanku sendiri.
Kata-kata itu seperti pisau tumpul yang dipaksa masuk ke dadaku, pelan namun menyiksa. Aku menghela napas, mencoba menjaga wibawa terakhirku sebagai manusia. Semoga hidupmu menemukan balasannya, ucapku dengan suara hampir bergetar. Bukan kutukan. Bukan doa buruk. Hanya ungkapan dari seseorang yang terlalu lelah berharap. Aku keluar dari gedung itu dengan mata panas, tetapi air mataku menolak jatuh. Tidak, bukan di sini. Bukan di hadapan orang-orang yang mungkin akan menganggapku perempuan yang kalah. Aku bukan kalah. Aku hanya sedang dikembalikan ke titik paling merah dalam hidupku agar kelak aku bisa berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. Di luar, angin sore menyentuh wajahku. Udara terasa berat, tapi di sela keruntuhan itu, ada satu bisikan kecil dalam hatiku yang berkata, "Jangan hancur di sini. Belum waktunya." Aku menatap langit yang mulai kemerahan. Dadaku sesak, tapi ada ruang kecil di sana yang belum mati. Dan dari ruang itulah, sebuah kekuatan kecil muncul. Belum besar, belum kuat, tapi cukup untuk membuatku melangkah keluar dari halaman pengadilan dengan kepala tetap tegak. Hari ini aku bukan lagi istri seseorang. Hari ini aku hanya perempuan yang tersisa dari janji yang diingkari. Tapi mungkin, dari sini, sesuatu akan berubah. Sesuatu yang belum ku ketahui. Sesuatu yang akan dimulai dari luka paling dalam. Dan meski aku belum mengerti rencana hidup ini, satu kalimat terlintas dalam hatiku, memeluk jiwaku yang remuk. Allah tidak mengambil, kecuali untuk mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Langkahku terhenti di depan rumah yang dulu kusayangi melebihi diriku sendiri. Rumah itu masih sama, cat krem yang pernah kupilih sendiri, pagar besi hitam yang dulu Raka banggakan karena katanya tampak elegan, pot tanaman di samping pintu yang dulu kusiram setiap pagi dengan hati berbunga-bunga. Bedanya hanya satu. Rumah itu kini bukan lagi milikku. Rumah itu kini hanya bangunan kosong yang memikul kenangan pahit, tempat semua janji hancur tanpa suara. Aku menggenggam kunci rumah yang masih kubawa, memperhatikan logam itu mengkilat di bawah sinar matahari. Ada getaran kecil di tanganku. Dulu, kunci ini adalah simbol kepercayaan. Simbol bahwa aku punya tempat pulang. Kini, rasanya seperti sisa-sisa hidupku yang dipaksa kutelan perlahan. Ketika aku memasukkan kunci ke lubang pintu, suara seret pelan terdengar. Aku berharap setidaknya bisa masuk tanpa drama, tanpa harus melihat wajah perempuan yang merenggut suamiku. Tapi harapan, lagi-lagi, bukan hal yang berharga hari ini. Pintu terbuka, dan tepat di ruang tamu, aku melihat Hana duduk santai di sofa. Sofa yang dulu kupilih dengan penuh cinta karena empuk dan nyaman untuk bersandar setelah seharian bekerja. Ia tersenyum. Senyum yang terlalu tenang, terlalu puas. Senyum seseorang yang merasa dirinya pemenang. "Oh, kamu datang," katanya ringan, seolah aku tamu tak penting. Seolah ini rumahnya, bukan rumah yang kutemani bangun dari nol. Aku mencengkeram gagang koper kecilku lebih erat. "Aku hanya mengambil barang-barangku," jawabku, berusaha menjaga suaraku tetap tegas meski terasa retak di ujungnya. Hana bangkit, berjalan pelan dengan langkah penuh percaya diri. "Raka sudah simpan barangmu di teras belakang. Katanya supaya kamu tidak perlu masuk jauh-jauh. Kamu mengerti kan? Kami mau memulai hidup baru. Tidak baik kalau ada energi lama berkeliling." Energi lama. Begitu cara mereka menyebutku sekarang. Mantan istri yang baru kemarin mereka hancurkan, kini disebut seperti noda yang harus dipel. Aku menelan pahit. Ingin sekali aku membalas, berkata bahwa hidup yang dimulai dari pengkhianatan bukanlah hidup yang penuh berkah. Tapi lidahku tertahan. Ada harga diri yang masih kupegang, meski hanya tersisa serpihan. Aku berjalan menuju teras belakang. Di sana, aku menemukan beberapa kotak kardus dan tas, sebagian sudah terbuka. Bajuku ditumpuk sembarangan, ada yang bahkan sudah jatuh ke lantai. Gaun pesta yang pernah kupakai saat ulang tahun pernikahan kami yang kedua tergeletak seperti kain murahan. Barang-barang kecilku ditumpuk begitu saja, tanpa hati, tanpa hormat. Ada satu kotak yang membuatku terdiam. Album foto pernikahan. Sampulnya agak berdebu, seolah telah lama tak disentuh. Aku menatap foto pertama yang muncul saat kubuka album itu. Aku dan Raka berdiri di pelaminan, tersenyum dengan mata berbinar, wajah penuh harap, tangan yang saling menggenggam erat.
Aku mengingat jelas betapa bahagianya aku waktu itu. Betapa yakin aku bahwa Raka adalah takdirku. Betapa bodohnya aku yang percaya cinta saja cukup untuk mempertahankan segalanya. Air mata akhirnya lolos dari mataku. Jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi aku cepat menyekanya. Aku tak ingin menangis di sini, di tempat ini, di hadapan orang-orang yang merayakan kejatuhanku. Tidak. Aku tidak akan biarkan mereka mendapat kepuasan itu. Maaf kalau sebagian barangmu kena debu. Suara Raka tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku menoleh perlahan. Ia berdiri di ambang pintu belakang dengan tangan di saku. Wajah santai seolah ini hanya percakapan kecil antara dua orang asing. Begitu cepat mengganti semuanya. Tanyaku datar, bukan lagi nada memohon atau berharap, tetapi nada seseorang yang mencoba memahami kebrutalan hidup. Raka mengangkat bahu. Hidup harus berjalan, Nat. Kamu juga harus belajar menerima. Lagi pula, kamu sudah bukan bagian dari sini. Dua kalimat itu menghantamku lebih keras daripada pukulan manapun. Kamu sudah bukan bagian dari sini. Kata-kata itu menancap seperti paku di jantungku, memaksa kenyataan pahit memasuki seluruh nadiku. Tapi aku menolak runtuh di hadapannya. Aku tidak ingin menjadi bagian dari tempat yang mengkhianati kebaikan. Jawabku lirih, namun tegas. Bahkan aku terkejut pada kekuatan suaraku sendiri. Semoga kalian menemukan apa yang kalian cari. Semoga hidup membalas semuanya dengan adil. Ada sepercik sesuatu di mata Raka. Bukan penyesalan, bukan simpati, tapi kegelisahan kecil, seperti ketakutan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Hana muncul di belakangnya, menggandeng lengannya, menatapku dengan senyum mengejek yang berusaha terlihat manis. Kami akan sangat bahagia. Nadia, jangan khawatir, katanya dengan nada yang jelas-jelas ingin menyakiti. Aku menatap keduanya satu persatu. Tak ada lagi cinta, tak ada lagi harapan, hanya ruang kosong yang dulu dipenuhi rasa percaya. Kebahagiaan tidak dibangun dari mengambil milik orang lain, ucapku perlahan. Kadang, sesuatu yang didapat dengan cara salah, akan hilang dengan cara yang paling menyakitkan. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku meraih koperku, mengangkat kotak barang-barangku, dan berjalan pergi. Setiap langkah terasa berat, tetapi ada kelegaan kecil di setiap hembusan napas. Seolah dunia yang tadi menekan dadaku perlahan memberi sedikit ruang. Begitu pintu pagar tertutup di belakangku, udara terasa berbeda. Dingin, tapi bebas. Sakit, tapi nyata. Aku menatap rumah itu untuk terakhir kali, bukan sebagai tempat kenangan, tetapi sebagai pelajaran bahwa cinta tanpa kejujuran hanya akan membawa kehancuran. Aku menarik napas panjang, menahan air mata yang ingin kembali jatuh. Allah, bisikku dalam hati, jika ini jalan yang kau pilihkan untukku, kuatkan aku untuk berjalan tanpa menoleh lagi. Dan di titik itu, untuk pertama kalinya sejak sidang tadi, dadaku terasa sedikit lebih lapang. Sedikit saja, namun cukup untuk melangkah. Karena tak peduli seberapa beratnya hari itu, aku tahu satu hal pasti. Aku sudah meninggalkan rumah yang mengusirku. Sekarang, aku harus menemukan tempat baru untuk pulang, meski aku belum tahu di mana. Aku tidak pernah menyangka, pada usia 28 tahun, koper kecil di tanganku akan terasa seperti seluruh hidupku yang tersisa. Semua masa depan yang pernah kubayangkan, semua mimpi yang pernah kususun rapi, sekarang mengecil dalam bentuk beberapa pakaian, beberapa barang kenangan, dan hati yang penuh retakan. Bukan kehancuran yang tiba-tiba. Aku sudah melihat tanda-tandanya lama, namun menolak mengakuinya. Tapi tetap saja, saat semuanya runtuh dalam satu hari, rasa sakitnya tidak berkurang sedikit pun. Alia menungguku di depan pintu kos kecilnya. Ia memelukku tanpa bertanya apa-apa. Pelukannya bukan sekadar rangkulan persahabatan. Itu seperti tangan yang mencegahku terjatuh ke jurang yang lebih gelap. Masuk. Ya. Istirahat dulu, katanya lembut. Aku hanya mengangguk, tidak sanggup berkata apa-apa. Suaraku terasa menghilang sejak pintu rumah. Rumah yang dulu kusebut milikku, tertutup di belakang punggungku tadi. Kos Alia sederhana. Sebuah kamar kecil dengan kasur, kipas angin yang mendengung pelan, dan meja kayu yang sudah sedikit aus. Tidak ada ruang besar, tidak ada sofa mewah, tidak ada aroma pengharum ruangan yang mahal. Tapi ada sesuatu yang tidak kumiliki sejak lama, rasa aman.
Rasa bahwa aku tidak sedang bersaing, tidak sedang diuji, tidak sedang dihakimi. Aku menaruh koper di pojok, dan tangan-tanganku mulai gemetar. Semua rasa yang kutahan sejak pagi tiba-tiba menyeruak seperti banjir yang tak terbendung. Aku duduk di lantai, punggung menyentuh dinding, dan akhirnya menangis. Tangis yang kusimpan sejak sidang, yang kutahan saat melihat Hana tersenyum penuh kemenangan, yang kutelannya saat Raka mengucapkan bahwa aku tidak lagi bagian dari hidupnya. Tangis itu pecah begitu saja, tanpa suara keras, hanya aliran air mata yang seperti tak mau berhenti. Alia tidak bertanya, tidak menasihati, hanya duduk di sampingku, memeluk bahuku, memberiku ruang untuk patah. Aku sudah habis, Li, bisikku pelan setelah beberapa menit. Suaraku serak, pecah. Aku berusaha mempertahankan rumah itu, cinta itu. Tapi ternyata aku cuma mempertahankan luka yang tak pernah mau sembuh. Alia mengusap rambutku, perlahan, seolah aku anak kecil yang baru saja kehilangan seluruh dunianya. Kamu tidak habis, Nat. Kamu cuma tersesat sementara. Orang baik tidak akan dibiarkan terjatuh selamanya. Aku tersenyum getir. Aku ingin percaya. Tapi kalimat itu terasa terlalu mulia untuk hidupku yang sekarang. Rasanya seperti semua hal baik telah menjauh dariku. Tidak ada rumah. Tidak ada pasangan. Tidak ada titik arah. Hanya hati yang terluka dan kepala yang dipenuhi pertanyaan tak terjawab. Malam itu aku sulit tidur. Meski tubuhku lelah dan kepalaku berat, pikiran enggan diam. Aku memikirkan semua hal dari awal. Bagaimana dulu aku dan Raka bertemu. Bagaimana aku mempercayainya, bagaimana aku mengorbankan mimpi kerjaku demi rumah tangga yang katanya suci. Aku ingat saat aku berhenti bekerja setelah menikah karena Raka bilang ia cukup menafkahiku. Aku ingin kamu fokus di rumah, katanya dulu dengan nada manis yang kubanggakan di depan keluarga. Betapa bangganya aku waktu itu, merasa dihargai dan dijaga. Betapa butanya aku. Kini, keputusan itu terasa seperti tali yang membelengguku di kaki masa lalu. Jalan kembali ke dunia kerja terasa jauh, gelap, tidak pasti. Mau mulai dari mana? Mau melamar pekerjaan apa? Aku tidak punya pengalaman kerja selama beberapa tahun. Dunia di luar sana sudah berubah, sementara aku sibuk mempertahankan rumah yang tidak pernah benar-benar melindungiku. Aku memejamkan mata, mencoba bernapas. Ruangan gelap, hanya lampu jalan di luar yang menyorot sedikit cahaya melalui ventilasi kecil. Kipas berputar pelan, meniupkan udara yang sedikit lembab. Aku mendengar suara motor lewat sesekali dari jalan kecil di luar. Kehidupan di luar sana berjalan seperti biasa, tanpa peduli bahwa hatiku tengah porak-poranda. Dalam kesunyian itu, aku memohon dalam hati, bukan dengan suara lantang tapi dengan keretakan paling dalam. Allah, kalau benar ini jalan yang kau siapkan, tunjukkan aku arah. Aku tidak minta mudah. Aku hanya minta kuat. Tubuhku akhirnya kelelahan. Aku tertidur dengan mata yang masih basah, dengan napas yang masih sesak, dengan hati yang belum menemukan bentuk baru setelah dihancurkan. Tapi meski aku terlelap dalam rasa sakit, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Bukan kebahagiaan, bukan ketenangan sempurna, hanya kesadaran bahwa aku masih hidup. Bahwa aku masih bernapas. Meski dada terasa hampa. Bahwa meski aku jatuh ke titik terendahku, aku belum selesai. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata bengkak dan kepala berat, seperti usai badai yang belum benar-benar pergi. Dunia terasa lambat, tapi aku bangkit dari kasur pelan-pelan. Kakiku menyentuh lantai dingin, dan itulah awal kecil dari langkah baru. Sakit, tapi nyata. Perih, tapi ada ruang untuk bangun lagi. Aku mengambil wudhu, membiarkan air menyentuh wajahku, seolah mencuci sisa-sisa luka yang melekat di kulit. Tetesannya dingin, getir, tapi menenangkan. Saat takbir pertama kuucapkan, tenggorokanku tercekat, tapi aku terus berdiri. Ada getaran kecil dalam dadaku, seperti benih yang tertanam dalam tanah gelap dan basah, belum tumbuh, tapi bersiap untuk hidup. Aku belum tahu apa yang menunggu di luar pintu kos itu. Aku belum tahu apakah masa depanku akan lebih ringan atau justru lebih berat. Tapi aku tahu satu hal pasti. Aku tidak bisa terus mati di dalam perasaan ini. Aku harus berdiri, meski lututku masih goyah. Aku harus melangkah, meski jalanan masih kabur. Aku harus hidup, meski hati belum pulih.
Karena dari titik paling rendah inilah, seseorang hanya punya dua pilihan, tenggelam atau berenang meski airnya pahit. Dan hari itu, dengan sisa tenaga yang kupunya, aku memilih satu hal. Aku akan mencoba berenang. Meskipun aku belum yakin kemana arus akan membawaku. Pagi itu, langkahku terasa berat, seolah setiap sendi tubuhku memikul beban yang tak terlihat. Tidur semalaman tidak benar-benar memulihkan apapun, hanya membuat mata ini tidak lagi mampu menahan bengkaknya. Meski aku sudah berwudu dan mencoba berdoa, hatiku masih terhuyung-huyung, seperti sedang berjalan di atas tanah yang tidak pernah padat. Kos kecil ini bukan rumah, hanya persinggahan sementara, tapi setidaknya memberi tempat bagi kepalaku untuk rebah. Namun, jiwa ini, jiwa yang remuk, tetap gelisah, seperti meminta ruang untuk menghilang. Alia harus bekerja pagi itu. Ia meninggalkanku dengan pelukan hangat dan sepiring roti sederhana. Jangan duduk di kamar saja, Nat. Kadang udara luar bisa jadi obat, katanya. Aku hanya mengangguk pelan. Setelah ia pergi, aku duduk lama di ujung kasur, memandangi tembok kosong seperti mencari jawaban di permukaan kasar catnya. Tidak ada arah, tidak ada rencana, tapi ada rasa ingin melangkah keluar, entah kemana. Jadi aku berdiri, menarik jilbab dan merapikannya seadanya, lalu keluar. Langit cerah dengan sedikit awan putih berbaris malas. Udara pagi membawa bau tanah, bau motor yang baru lewat, dan suara kehidupan yang masih berjalan di luar ratapanku. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan kaki memutuskan arah. Dari jauh, azan duha berkumandang dari sebuah masjid kecil di ujung jalan. Suaranya pelan, namun masuk ke rongga hati yang paling dalam, seperti mengetuk pintu yang selama ini terlalu berat untuk dibuka. Aku berhenti. Ada rasa rindu yang tidak bisa kujelaskan. Rindu kepada sesuatu yang lebih besar dari diriku, lebih luas dari kesakitanku. Dengan langkah perlahan, aku menuju masjid itu. Bangunannya sederhana, dinding hijau pucat, gerbang kecil tanpa ukiran, lantai keramik putih yang sedikit kusam. Tapi entah mengapa, tempat itu terasa lebih megah daripada rumah megah manapun yang pernah kutinggali bersama Raka. Mungkin karena di sini tidak ada kepura-puraan. Aku melepas sandal dan berjalan masuk. Di dalam, udara terasa lebih sejuk, lebih tenang. Aku memilih duduk di sudut ruangan, di dekat pilar kayu yang mulai menua. Saat itu, aku tidak ingin dilihat siapapun. Aku hanya ingin larut dalam keheningan, memberi ruang pada hati yang menjerit agar bisa mengeluarkan napas. Ujung jilbabku menyentuh lantai marmer dingin, dan aku menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Rab, bisikku lirih dalam hati. Aku tidak kuat. Tapi kau tahu aku masih mencoba. Suara langkah kaki mendekat, pelan dan teratur. Aku mengangkat kepala sedikit. Seorang pria tua berjalan masuk, jubah putih menutupi tubuhnya. Tongkat kayu di tangan kanan menjadi penopang langkah-langkahnya. Wajahnya teduh, dipenuhi garis-garis waktu yang indah, seperti peta pengalaman yang penuh makna. Rambutnya memutih halus, kulitnya kecoklatan, matanya bening, memancarkan ketenangan yang jarang kutemui pada manusia. Ia tidak langsung bicara. Ia berdiri sejenak, memandang area masjid dengan tatapan syukur, lalu mendekat dan duduk tidak jauh dari tempatku bersandar. Aku berpikir ia tidak memperhatikanku, sampai ia berkata pelan, suaranya halus namun dalam, seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan hidup. Anakku, katanya, ada hati yang sedang menanggung beban besar, ya. Dadaku serasa berhenti berdetak sejenak. Kata-katanya tidak terdengar seperti pertanyaan, tapi lebih seperti pengakuan terhadap sesuatu yang sudah ia lihat dengan jelas, meski aku belum berkata apa-apa. Aku tidak menjawab. Tidak ada kata yang keluar, hanya lirikan singkat yang mencoba bertahan dari rasa ingin menangis lagi. Ia tersenyum, senyum yang tidak mengusik, tidak menghakimi, hanya menawarkan ruang untuk bernapas. Kadang, ketika seseorang dibersihkan dari hidupmu, itu bukan karena kau tidak pantas untuk dicintai, lanjutnya. Tapi karena Allah sedang menyingkirkan mereka dari jalanmu, supaya kau tidak menabrak masa depanmu sendiri. Aku terdiam. Suaranya menembus sesuatu dalam diriku, bagian yang tadi pagi masih membeku dan menolak menerima kenyataan. Aku mengusap air mata yang tiba-tiba mengalir, meski sudah berkali-kali kuberitahu diriku untuk tidak menangis lagi.
Aku merasa seperti kehilangan segalanya. Suaraku pecah, tertahan-tahan. Rumahku, masa depanku, orang yang kucintai. Semuanya hilang dalam satu hari. Pria itu menunduk sebentar, seperti turut merasakan beratnya kalimat itu. Kau tidak kehilangan apa-apa, nak. Kau hanya baru menyadari bahwa yang kau genggam selama ini bukan milikmu. Ketika Allah ingin membersihkan jalanmu, Dia akan menarikmu keluar dari tempat yang hanya memberimu luka. Meski caranya kadang menyakitkan. Tangisku pecah lagi. Bukan tangis putus asa seperti kemarin, tapi campuran lega dan sedih. Lega karena ada seseorang yang akhirnya berbicara padaku bukan untuk menyuruhku kuat, tetapi untuk mengizinkan aku rapuh dulu. Sedih karena kenyataan pahit itu benar adanya. Kalau begitu, kenapa rasanya seperti seluruh dunia menutup pintu untukku? Tanyaku pelan. Ia tersenyum lembut. Dunia menutup pintu agar kau kembali mengetuk pintunya. Karena pintu manusia sering menipu, tapi pintu Allah selalu membuka dalam waktu yang paling tepat. Kalimat itu menusuk. Bukan sebagai luka, tapi sebagai suluh kecil di tengah gelapku. Seperti seseorang menyalakan lilin di ruangan di mana aku terperangkap selama berhari-hari. Jangan tangisi sesuatu yang pergi karena bukan rezekimu. Lanjutnya dengan suara lirih namun mantap. Kadang tanganmu harus kosong dulu, baru kau bisa menerima karunia yang lebih besar. Jangan anggap kehilangan ini sebagai hukuman. Lihatlah sebagai undangan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Aku menutup mata, membiarkan kata-katanya meresap. Dalam sunyi masjid itu, aku merasa hatiku tidak lagi sesesak pagi tadi. Masih sakit, masih berat, tapi ada ruang kecil di dalamnya yang mulai terasa hangat. Ruang yang pelan-pelan terisi harapan baru, meski aku belum tahu bentuknya apa. Terima kasih, ucapku lirih, tidak berani menatap langsung. Aku tidak tahu siapa Bapak, tapi kata-kata Bapak, seperti obat yang aku cari. Pria tua itu tersenyum lagi, menatapku dengan mata yang penuh kasih sayang, bukan iba. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya orang tua yang melihat seorang anaknya berjalan membawa beban sendiri. Pulanglah dengan tenang. Sakitmu bukan akhir. Ini hanya awal cerita yang lebih baik. Ia berdiri pelan, menghadap kiblat. Aku menyaksikan punggungnya yang kokoh meski usia menua. Tatapan matanya yang menghadap sajadah terasa seperti seseorang yang benar-benar dekat dengan Tuhannya. Aku menarik napas panjang, merasakan dada sedikit lega untuk pertama kalinya sejak segala sesuatu runtuh. Ketika ia mulai takbir, aku pun duduk kembali. Menundukkan kepala, mengatur napas, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, aku merasa tidak sendirian. Dan di antara bisikan doa itu, aku sadar satu hal. Aku tidak tahu rencana hidup ini, tapi hatiku mulai percaya bahwa tidak semuanya berakhir di titik di mana aku ditinggalkan. Ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang belum terlihat, tapi mulai terasa, walau hanya seperti angin lembut yang menyentuh luka. Di masjid kecil ini, di sudut yang paling sepi, aku memulai kembali. Bukan sebagai wanita yang patah, tapi sebagai seseorang yang perlahan belajar berdiri lagi, meski lututnya masih gemetar. Ada sesuatu yang berbeda ketika aku keluar dari masjid pagi itu. Langit yang sama, udara yang sama, langkah yang masih berat, tapi ada bisikan kecil di dalam dada yang belum pernah terdengar sebelumnya. Bukan suara penuh kemenangan, bukan semangat yang meluap, itu terlalu jauh dari kondisiku. Yang ada hanyalah percikan kecil, hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuatku tetap bergerak. Mungkin aku belum selesai. Mungkin hidup masih menyisakan ruang untukku berdiri lagi. Aku berjalan kembali ke kos Alia dengan langkah pelan. Di sepanjang jalan, aku memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini tidak kupedulikan. Ibu-ibu yang berjalan membawa sayur, pedagang bubur yang sibuk melayani pembeli, burung-burung yang hinggap di kabel listrik, sinar matahari yang menembus daun pepohonan. Kehidupan itu bergerak, sementara aku kemarin merasa seperti dunia berhenti. Nyatanya, bukan dunia yang berhenti, aku saja yang terlalu tenggelam dalam luka. Saat aku tiba di kos, Alia belum pulang dari kerja. Ruangan itu sunyi, hanya suara kipas yang berputar pelan. Aku duduk di lantai, memandangi koperku yang masih tertutup, lalu memandang cermin kecil di dinding. Wajahku terlihat berbeda, bukan hanya bengkak karena tangis,
Tapi ada ketegasan samar yang belum pernah kulihat sejak rasa sakit mulai menguasai. Aku menarik napas panjang. Aku tidak boleh selamanya kalah, kataku pada bayanganku sendiri, meski suaraku masih bergetar. Aku tidak bisa biarkan hidupku berhenti hanya karena seseorang memilih pergi. Kalimat itu tidak langsung membuatku kuat, tapi seperti pintu kecil yang mulai terbuka. Aku membuka koper perlahan, mengeluarkan pakaian, menyusunnya rapi di sudut lemari kecil. Proses sederhana itu terasa seperti mengatur ulang hidup, sedikit demi sedikit, tanpa tergesa, tanpa menuntut keajaiban instan. Setelah itu, aku duduk di depan meja kecil Alia, membuka laptop tua yang dipinjamkannya. Tanganku sempat ragu di atas keyboard. Sudah lama aku tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Raka dulu bilang aku tidak perlu bekerja, dan saat itu aku percaya bahwa tugas utamaku adalah menjadi istri yang mendukung. Sungguh ironis, aku mengorbankan karir demi rumah tangga yang ternyata tidak pernah dijaga dengan kesetiaan. Tapi penyesalan tidak akan mengubah apapun. Yang bisa kulakukan hanya mulai dari titik ini. Aku membuka situs lowongan pekerjaan. Setiap halaman terasa seperti pengingat bahwa aku tertinggal jauh dari dunia. Banyak syarat yang tidak kumiliki lagi, pengalaman minimal sekian tahun, kemampuan tertentu yang sudah lama tidak kugunakan, usia yang tidak lagi muda untuk jabatan-jabatan tertentu. Dadaku kembali sesak, tapi aku memaksa untuk terus menelusuri. Tidak ada pilihan lain. Aku tidak mau bergantung selamanya pada kebaikan teman. Saat melihat kolom pendidikan terakhir, aku menelan ludah. Ada rasa malu muncul, bukan karena pendidikanku rendah. Aku lulusan sarjana ekonomi, tapi karena aku membiarkan diriku berhenti berkembang demi seseorang yang bahkan tidak merasa bersalah meninggalkanku. Satu persatu, aku mulai mengetik lamaran. Tanganku gemetar di awal, tapi setiap huruf terasa seperti menegakkan kembali bagian-bagian diriku yang runtuh. Aku menulis kisahku dengan jujur namun profesional, berusaha mengingat masa-masa ketika aku pernah tampil percaya diri dalam rapat, ketika aku pernah punya ide yang dihargai, ketika aku bisa berdiri sebagai seseorang dengan tujuan hidup. Beberapa jam berlalu. Aku mengirim 5 lamaran pekerjaan pertama. Tidak banyak. Mungkin bagi orang lain itu usaha kecil. Tapi bagiku, itu langkah besar. Langkah pertama untuk memulai hidup yang benar-benar milikku. Bukan hidup yang dibangun di atas bahu seseorang yang akhirnya meninggalkanku. Setelah selesai, aku bersandar di kursi, mengusap wajahku perlahan. Rasanya lelah, tapi bukan lelah karena putus asa, lebih seperti lelah karena mulai bangkit. Ada perbedaan yang sangat halus, tapi aku merasakannya jelas. Seperti otot yang lama tidak digunakan, kini mulai bergerak lagi meski sakit. Siang itu Alia pulang membawa 2 bungkus nasi Padang. Aku lihat pintu tidak lagi seperti pintu neraka. Katanya bercanda pelan, mencoba mencairkan suasana. Aku tersenyum, meski hanya sedikit. Aku melamar pekerjaan, jawabku pendek. Alia langsung menatapku dengan bangga, seolah aku baru saja memenangkan sesuatu yang besar. Itu langkah yang luar biasa, Nat. Tidak semua orang bisa melakukan itu setelah apa yang kamu lewati. Aku mengangguk. Aku tidak tahu apakah ada yang akan menerima. Tapi setidaknya, aku mencoba. Alia meletakkan tangannya di punggung tanganku. Mencoba adalah tanda kamu masih ingin hidup. Itu lebih berharga daripada hasilnya sekarang. Kata-katanya menusuk lembut ke dalam dada. Aku menatap makanan di hadapan kami. Sederhana, namun terasa lebih bernilai daripada hidangan mewah yang dulu sering tersaji di meja rumahku. Bukan karena rasanya berbeda, tapi karena hari itu, aku makan dengan rasa syukur, bukan dengan rutinitas. Setelah makan, aku membuka buku kecil yang sejak dulu kusimpan, tapi jarang kugunakan. Buku itu kosong, halaman putih penuh ruang. Aku menatapnya lama, lalu mulai menulis. Bukan keluh, bukan dendam, tapi doa dan rencana kecil. Hal-hal sederhana, belajar hal baru, memperbaiki diri, mencari ketenangan. Barangkali daftar itu tidak besar di mata dunia, tapi di mataku, itu adalah bukti bahwa aku masih punya harapan. Sebelum adzan asar berkumandang, aku menutup buku itu dan memandang keluar jendela kecil. Langit berubah perlahan. Angin sore masuk, membawa bau hujan dari jauh. Di dalam hati, ada sesuatu yang tumbuh, rapuh, lembut,
tapi nyata. Seperti benih yang baru ditanam di tanah yang masih basah oleh air mata. Mungkin ia belum kuat. Mungkin ia bisa patah kapan saja. Tapi ia hidup. Aku menunduk pelan, membiarkan bisikan kecil keluar dari bibirku, hampir tak terdengar, namun penuh sungguh. Allah, jangan biarkan hatiku kembali ke tempat yang kau tarik aku pergi darinya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis ketika berkata begitu. Ada ketenangan kecil yang menyelinap, menenangkan sisa-sisa gemuruh di dadaku. Luka itu belum sembuh, tapi hari ini aku tidak hanya merasakannya, aku juga mulai merawatnya. Dan dari ruang kecil kos itu, dengan hati yang masih belum utuh, aku bersiap untuk menghadapi hari berikutnya. Meski masa depan masih kabur, aku tahu satu hal pasti. Aku telah mengambil langkah pertama keluar dari gelap. Dan meski jalannya panjang, aku memilih untuk terus melangkah. Beberapa hari berlalu sejak aku mulai melamar pekerjaan, dan setiap pagi aku membuka email dengan campuran harapan dan kecemasan. Seperti seseorang yang menunggu kabar dari dunia, aku menatap layar dengan napas tertahan setiap kali notifikasi muncul. Kebanyakan pesan berisi ucapan terima kasih karena sudah melamar, tetapi sayangnya mereka memilih kandidat lain. Setidaknya begitu kata template yang sopan dan dingin. Namun aku bertahan. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Aku harus menyiapkan hati untuk ratusan pintu yang menutup sebelum satu pintu akhirnya terbuka. Alia menjadi saksi perjuanganku dalam diam. Setiap kali ia pulang dan melihatku duduk di depan laptop dengan mata yang mulai merah karena layar, ia menepuk bahuku pelan. "Jangan menyerah, Nat," katanya. Kalimat itu seperti payung kecil di tengah hujan deras. Tidak menghentikan badai, tapi cukup untuk membuatku tetap berdiri. Suatu pagi, setelah menyelesaikan salat duha, aku memutuskan untuk kembali duduk di depan laptop. Tanganku bergerak membuka situs lowongan pekerjaan, tapi tiba-tiba ada email baru masuk. Subjeknya sederhana, interview invitation. Aku membeku sejenak. Hatiku berdetak lebih cepat, tangan terasa dingin. Kutekan email itu perlahan, seolah khawatir huruf-hurufnya akan menghilang jika disentuh terlalu cepat. Panggilan wawancara. Perusahaan finansial ternama. Posisi administrasi junior. Tidak glamor, tapi stabil. Tidak tinggi, tapi penuh peluang. Aku membaca email itu berulang kali, memastikan mataku tidak salah menangkap huruf. Dadaku terasa penuh, bukan hanya dengan harapan, tapi juga rasa takut. Tiba-tiba semua pertanyaan muncul di kepalaku. Apakah aku cukup baik? Apakah aku terlalu lama tidak bekerja? Apakah aku masih pantas berada di lingkungan profesional? Namun di tengah keraguan itu, aku mengingat kata-kata pria tua di masjid. Tanganmu harus kosong dulu, baru kau bisa menerima karunia yang lebih besar. Mungkin ini salah satu bentuk karunia itu. Mungkin ini bukan kebetulan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab email itu dengan tangan yang gemetar namun kokoh. Hari wawancara tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku bangun lebih pagi, mandi dengan air dingin yang seperti menyadarkan setiap sel tubuh bahwa hari ini penting. Aku mengenakan kemeja putih sederhana dan rok hitam yang dulu jarang kupakai, bukan karena mahal, tapi karena dulu aku jarang perlu tampil profesional setelah menikah. Saat merapikan kerudung, aku menatap wajahku di cermin. Tidak ada cahaya kemenangan, tapi ada keteguhan yang tumbuh pelan. Keteguhan seorang perempuan yang bangkit bukan karena ia tidak pernah jatuh, tapi karena ia tahu terlalu sakit untuk selamanya diam di tanah. "Aku bangga sama kamu," kata Alia sebelum aku berangkat. Ia menggenggam tanganku, seolah memindahkan sedikit ketenangan ke dalam diriku. Aku mencoba tersenyum. "Doakan aku ya," bisikku. "Bukan hanya untuk diterima, tapi juga supaya aku kuat." Di perjalanan menuju kantor itu, aku duduk di bus, memandang keluar jendela. Kota ini terasa berbeda sekarang. Bukan lagi tempat di mana aku pernah berjalan sebagai istri yang merasa aman, tetapi tempat di mana aku harus membangun kembali hidupku dari serpihan. Aku merasakan gugup bercampur tekad, seperti seseorang yang hendak melompat, namun yakin ada jaring tak terlihat yang menunggu di bawah. Gedung perusahaan itu tinggi, kaca-kacanya memantulkan cahaya matahari yang membuatnya terlihat megah. Ketika aku melangkah masuk, aromanya berbeda dari kos sederhana yang kini jadi tempatku pulang. Wangi ruangan ber-AC,
lantai marmer mengkilap, resepsionis yang tersenyum profesional. Semua menghantamku dengan nostalgia akan dunia yang dulu pernah kujejak, tapi kemudian kutinggalkan karena cinta. Sebentar aku merasa kecil. Tapi aku menegakkan punggung. Aku tidak boleh pergi ke sini sebagai seseorang yang kalah. Aku duduk di ruang tunggu bersama beberapa pelamar lain. Ada yang terlihat percaya diri dengan jas rapi, ada yang sibuk memeriksa CV, ada yang tampak tanpa ekspresi. Aku hanya menggenggam ujung jilbabku, berusaha menenangkan detak jantung yang tak beraturan. Dalam hati, aku memanggil nama Tuhanku dengan lirih, berharap Dia menguatkanku. Jika ini untuk kebaikanku, mudahkanlah. Jika tidak, lindungi aku dari kecewa yang melemahkan. Namaku dipanggil. Aku berdiri, menghela napas, lalu masuk ke ruangan dengan langkah yang pasti. Di dalam, seorang wanita HR duduk dengan laptop di depannya, senyum ramah tapi tegas di wajahnya. "Silakan duduk, Nadia," katanya. Aku duduk, merapikan rok, menatapnya dengan sekuat tenaga agar tidak terlihat rapuh. Wawancara dimulai. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan. Tentang pengalaman kerjaku sebelum menikah, alasan berhenti, apa yang kuharapkan sekarang. Saat ia bertanya tentang masa aku tidak bekerja, aku tidak menutupi apapun. Saya menikah, dan fokus pada rumah tangga, kataku pelan namun jelas. Namun kini saya berdiri lagi untuk diri saya sendiri. Ada momen singkat ketika HR itu menatapku lama. Bukan tatapan menghakimi, lebih seperti seseorang yang melihat keberanian seseorang yang memutuskan bertarung lagi meski pedangnya belum kembali diasah sempurna. "Butuh banyak keberanian untuk mulai dari awal," katanya tiba-tiba. Aku hanya tersenyum tipis. Terkadang hidup memaksa kita untuk mulai dari nol agar kita bisa belajar hal yang tidak pernah kita lihat saat berada di atas. Wawancara berakhir. Aku keluar dari ruangan dengan napas terengah, seolah baru saja melewati pertarungan mental. Tapi hatiku terasa lebih ringan. Bukan karena yakin diterima, tapi karena aku telah melangkah sejauh mungkin dari rasa takut. Ketika aku sampai di luar gedung, mataku melihat langit yang mulai berubah warna, biru terang dengan sedikit awan tipis. Angin menyentuh wajahku lembut, seperti menenangkan. Aku berdiri di depan gedung itu, memeluk tas di dada, dan membiarkan sejenak waktu berhenti untukku. Dalam hati, aku berbicara lirih pada diri sendiri. Aku belum menang. Tapi hari ini, aku tidak kalah. Saat aku berjalan pulang, teleponku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Hatiku berdebar keras, langkahku terhenti. Aku menatap layar itu lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang pelan namun penuh harap. "Halo." Telepon itu tidak berasal dari perusahaan. Suaranya tidak formal, tidak datar, tidak profesional seperti yang kuharapkan. Itu suara yang dulu pernah menjadi tempatku pulang. Kini hanya terdengar seperti gema dari masa lalu yang ingin memaksaku kembali pada luka. "Nadia, kita bisa bicara." Sejenak aku tidak menjawab. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena dunia bagian dalamku berhenti bergerak. Suara itu, nama itu, sempat menjadi doa dalam sujud-sujud panjangku dulu. Kini ia hanya memicu denyut sakit yang kupikir sudah mulai memudar. "Ada apa, Raka?" tanyaku akhirnya, suara tenang yang kubentuk dengan sisa keteguhan yang kupunya. "Kita bisa ketemu? Aku butuh bicara. Banyak hal terjadi." Butuh bicara. Terdengar seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan pegangan. Namun dulu, saat aku yang bergetar mencari pegangan, ia menutup pintu tanpa ragu. Aku menarik napas dalam. "Tidak ada yang perlu dibicarakan," jawabku pelan. "Kita sudah selesai." Suara di seberang sana menegang. "Nat, tolong. Ini penting." Aku menatap jalanan di depanku. Orang-orang lalu lalang, mobil-mobil berjalan, kehidupan tetap bergerak, sementara masa laluku berusaha menyeretku kembali ke ruang gelap yang baru saja kutinggalkan. Dengan hati yang masih bergetar, aku menolak dalam diam. Namun sebelum aku menutup telepon, aku mendengar suara yang samar, seperti gumaman kesal dan panik. "Tolong, jangan pergi dulu. Aku butuh kamu." Ada jeda panjang. Dan aku menutup telepon tanpa jawab. Tidak dengan marah, tidak dengan air mata,
Tetapi dengan keyakinan kecil yang baru tumbuh, beberapa pintu tidak boleh kubuka lagi meski suara di baliknya pernah membuatku merasa aman. 2 hari kemudian, telepon itu datang lagi. Kali ini dari nomor berbeda, tapi aku tahu siapa penyebabnya. Lelahku bukan pada suara teleponnya, tapi pada bagian diriku yang harus terus membangun dinding agar tidak runtuh kembali. Namun takdir lucu kadang tidak bertanya apakah kita siap. Hari itu, Raka tidak menelepon untuk ketiga kalinya. Dia datang. Alia sedang mencuci di dapur saat pintu kos kecil itu diketuk. Ketukan keras, panik, seperti seseorang yang kehabisan waktu. Aku yang membuka pintu, dan di sana, berdiri sosok yang dulu kupercaya akan menjadi pendamping hidup hingga tua. Raka tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya gelap dengan lingkar hitam seperti ia tidak tidur berhari-hari. Rambutnya berantakan, dan pakaiannya tidak lagi rapi seperti dulu saat ia selalu menyisir rambut dan memakai parfum mahal setiap pagi. Di matanya ada kekosongan, ada takut, ada penyesalan yang benar-benar terlihat, bukan dibuat-buat, bukan drama murahan. Nadia. Suaranya lirih, jauh dari nada superior yang dulu ia pakai saat mendorongku pergi. Aku butuh kamu. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri, membiarkan keheningan menjadi jawaban. Keheningan yang dulu ia pakai untuk membuatku menyerah ketika aku memohon agar kami memperbaiki rumah tangga. Aku salah, katanya pelan, hampir tidak terdengar. Aku salah besar. Di belakangnya, dunia tetap hidup. Bajai lewat, pedagang sayur memanggil pelanggan, anak-anak sekolah tertawa. Tapi di ambang pintu itu, waktu terasa berhenti. Aku menatapnya tanpa berkedip, bukan karena aku masih menyimpan cinta, tapi karena aku ingin memastikan bahwa aku tidak sedang bermimpi, bahwa orang yang pernah menganggapku tidak pantas kini berdiri di hadapanku, meminta dipandang lagi sebagai manusia. Aku jatuh, bisiknya. Bisnis kacau. Hana, dia pergi. Membawa uangku. Membohongiku. Suaranya pecah. Aku pikir kamu yang lemah. Ternyata aku yang tidak punya apa-apa tanpa kamu. Sebagian dari diriku ingin tertawa getir. Bukan karena bahagia melihatnya jatuh, tapi karena hidup selalu punya cara memutar kenyataan. Tapi aku tidak tertawa. Aku juga tidak menangis. Yang kurasakan bukan dendam, bukan kemenangan. Hanya ketenangan yang ganjil. Seperti seseorang yang akhirnya melihat dari luar badai yang dulu pernah menelannya hidup-hidup. Raka, ucapku pelan, memastikan namanya tidak menusuk dadaku lagi seperti dulu. Aku turut sedih hidupmu berat. Tapi aku sudah tidak di sana lagi. Kamu memilih jalanmu sendiri. Tatapannya goyah. Kita bisa mulai lagi. Aku sadar sekarang. Kamu yang terbaik. Kamu, rumahku. Rumah? Kata yang dulu kukenang sebagai tempat berlindung, kini justru terasa seperti jerat. Aku menggeleng pelan. Kamu bukan pulang, Raka. Kamu hanya mencari tempat untuk bersembunyi dari kehancuranmu. Dia menunduk, bahunya jatuh, napasnya gemetar. Apa kamu tidak kasihan padaku? Pertanyaan itu menusuk, namun bukan karena aku tersentuh. Tetapi karena dulu, ketika aku berada di posisi seperti dia, patah, hilang, memohon dipahami, tidak ada tangan yang ia ulurkan. Hanya dinding dingin yang ia bangun di antara kami, lebih dingin dari marmer pengadilan tempat dia berdiri mengucap bahwa aku tidak layak bersamanya. Kasihan bukan berarti kembali, jawabku lirih. Kebaikan bukan berarti terjebak lagi. Angin sore masuk melalui celah pintu, membawa bau hujan yang mendekat. Aku menarik napas panjang, memanggil ketenangan yang kutemukan di masjid hari itu. Aku mendoakan kamu menemukan jalanmu. Tapi jalanmu bukan lagi bersamaku. Raka menatapku lama, sangat lama, seolah mencari sisa cinta di mataku. Tapi ia tidak menemukannya. Yang tersisa hanya luka yang sudah mengering, bukan lagi darah yang mengalir. Kehilangan, ya. Sedih, tentu. Tapi bukan cinta. Cinta itu mati pada hari ia melepaskanku tanpa menoleh. Ia mengangguk pelan akhirnya, seperti seseorang yang akhirnya menerima bahwa pintu yang ia tinggalkan dulu kini benar-benar tertutup untuk selamanya. Ia mundur setapak, menatapku sekali lagi, lalu berbalik. Tanpa drama, tanpa teriakan.
Hanya langkah berat seseorang yang akhirnya mengerti harga dari keputusan yang ia buat dengan sombong. Saat pintu tertutup perlahan, aku menahan napas, bukan karena rindu, tapi karena rasanya seperti bab besar dalam hidupku benar-benar ditutup dari luar. Aku bersandar pada pintu, merasakan kayunya yang dingin pada punggungku. Lalu tanpa sadar, aku tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan. Aku tidak sedang berperang. Itu senyum lega. Senyum seseorang yang akhirnya tahu dirinya bukan lagi korban, tapi penyintas. Di dalam kamar, kipas masih berputar. Suara sendok dari dapur menandakan Alia masih ada. Hidup tidak berubah drastis. Aku masih di kos sederhana ini, masih mencari pekerjaan, masih menyusun kembali diriku. Tapi ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi berjalan dengan jiwa yang menoleh ke belakang. Hari itu, aku tidak mendapatkan cinta kembali. Tapi aku mendapatkan diriku kembali. Dan ternyata, itu jauh lebih berharga. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara kipas angin yang mengisi ruangan, berputar pelan seperti jarum jam yang bergerak tanpa suara. Setelah pertemuan dengan Raka tadi sore, tubuhku memang lelah, tapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seperti dada yang lama dipenuhi awan kelabu akhirnya menemukan seberkas cahaya yang robek dari langit. Bukan terang penuh, tapi cukup untuk bernapas. Namun ternyata, hidup belum selesai menampilkan bab berikutnya. Telepon Alia berbunyi di meja. Ia melihat layar, lalu memandangku dengan alis yang terangkat tinggi. "Ini, kamu harus lihat," katanya sambil menyodorkan ponselnya. Di layar, grup WhatsApp kampus kami sedang ramai. Sebuah foto dan pesan panjang viral. Aku membaca perlahan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Foto itu menampilkan Hana, sedang berdiri di lobi hotel mewah, wajahnya tertunduk, rambutnya berantakan. Seorang pria, bukan Raka, memegang lengannya, tampak marah. Caption di bawah foto itu menohok. Pengusaha muda tertipu wanita yang mengaku lajang, ternyata pacaran dengan pria lain demi uang. Dikeluarkan dari proyek dan diusir dari apartemen. Nama itu jelas tertulis. Hana, wanita yang pernah berdiri di depan rumahku dengan senyum memenangkan perang yang bahkan tidak ingin kumulai. Wanita yang dulu berpakaian anggun saat aku dipaksa mengambil barangku dari halaman rumah. Wanita yang kubayangkan sedang menikmati semua hal yang aku kehilangan. Hari itu, ia jatuh. Bukan karena aku menjatuhkannya, tetapi karena kakinya sendiri yang melangkah di atas lantai licin ambisi dan kebohongan. Alia menatapku hati-hati. Seperti takut reaksiku meledak. "Kamu, gak apa-apa." Aku tidak langsung menjawab. Lidahku terasa berat. Bukan karena kasihan, bukan karena senang. Justru karena dada ini dipenuhi sesuatu yang lebih rumit dari itu semua. Kelegaan yang bercampur getir. Aku menarik napas panjang. Hidup punya caranya sendiri membalas. "Ya," bisikku. Bukan suara puas, bukan ejekan. Lebih seperti seseorang yang akhirnya memahami sesuatu yang selama ini hanya menjadi teori. Bahwa keburukan tidak pernah benar-benar menang, meski sempat tampak bersinar. Alia duduk di sampingku. "Kalau kamu mau marah, silakan. Kalau kamu mau sedih, juga boleh. Tapi kalau kamu merasa lega, itu manusiawi." Aku tidak lega karena dia jatuh, jawabku pelan. Aku lega karena akhirnya aku bisa melihat. Apa yang hilang dariku bukan karunia. Itu racun yang Allah cabut. Kata-kata itu keluar begitu saja. Tapi begitu ia keluar, aku merasakan seluruh tubuhku seolah melepaskan beban besar. Seperti tali yang selama ini mengikat leherku tiba-tiba lepas. Aku tidak lagi melihat Hana sebagai musuh. Bukan lagi seseorang yang merebut suamiku. Tidak, itu cerita lama. Kini ia hanya bagian dari masa lalu yang sedang menerima buah dari apa yang ditanamnya. Teleponku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor asing. Kutekan perlahan. "Maaf mengganggu. Saya temannya Raka. Dia lagi kacau banget. Katanya kamu tidak mau ketemu. Tolonglah dia. Dia lagi jatuh." Aku menutup mata sejenak. Sebuah ironi yang pahit tetapi jujur merambat dalam dadaku. Waktu dulu aku jatuh, dunia terasa dingin dan kosong. Tidak ada pesan simpati, tidak ada tangan yang mengulurkan.
Bahkan suamiku sendiri menutup hatinya rapat. Kini ketika roda berputar, mereka memintaku menjadi penyelamat? Alia membaca sekilas pesan itu. Jangan jawab kalau kamu belum siap, katanya. Tapi aku justru tersenyum tipis. Aku sudah menjawab sejak tadi siang, gumamku, dengan pintu yang aku tutup. Ada perbedaan besar antara dendam dan pelepasan. Aku memilih pelepasan. Dendam mengikatku pada masa lalu, sementara pelepasan membiarkanku berjalan menuju hari yang lebih jernih. Tiba-tiba Alia membuka Instagram. Nat, lihat ini. Sebuah video tersebar. Raka duduk di sudut kafe, wajahnya hampa, seperti seseorang yang kehilangan arah. Komentar-komentar menghujani postingan itu. Kasihan banget. Dulu sombong banget sama istrinya. Karma itu nyata ya. Aku tidak tersenyum. Tidak ada rasa bangga. Tidak ada sorak kemenangan. Hanya ada satu kalimat yang bergema pelan di dalam hati. Dulu aku menangis karena kehilangan dia. Sekarang aku menangis karena dulu aku tidak tahu. Kehilangan itu adalah penyelamatan. Aku memeluk lututku, menunduk. Air mata tiba-tiba keluar. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata sejenis syukur yang tidak tahu bagaimana turun dengan benar. Aku menangis untuk diriku yang dulu bertahan mati-matian demi sesuatu yang tidak layak. Aku menangis untuk semua doa yang kupanjatkan agar rumahku utuh, tanpa tahu bahwa rumah itu sebenarnya rapuh sejak awal. Aku menangis untuk hati yang dulu percaya pada orang yang salah. Tetapi paling banyak, aku menangis karena sekarang aku tahu betapa besarnya kasih Allah. Bahwa kehilangan itu bukan kutukan. Bahwa pengkhianatan itu bukan kehancuran. Bahwa saat dia mengambil sesuatu, dia sebenarnya sedang melindungi aku dari hal yang akan lebih menghancurkan. Aku tidak perlu melihat kejatuhan orang lain untuk merasa utuh. Tapi melihat kenyataan itu, aku semakin yakin, yang hilang dariku bukan rezeki. Itu hanya ilusi kebahagiaan. Alia memelukku pelan. Kamu berhak bahagia, Nat, dan kamu tidak wajib menengok ke belakang lagi. Aku mengangguk sambil menutup mata. Dalam hening itu, aku merasakan sesuatu bergerak dalam diriku. Suatu bentuk keberanian yang berbeda dari sebelumnya. Bukan keberanian untuk bertarung, tapi untuk melepaskan. Untuk benar-benar melepaskan tanpa menoleh, tanpa ingin membalas, tanpa menuntut maaf dari siapapun. Karena sebagian perang tidak dimenangkan dengan mengalahkan musuh. Sebagian perang dimenangkan dengan memutus rantai yang mengikatmu pada mereka. Malam itu aku tidur bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang akhirnya mengerti arti dari perlindungan yang tersembunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak waktu yang lama, aku memeluk bantal bukan untuk meredam tangis, tetapi untuk menenangkan hati yang mulai pulih, perlahan namun pasti. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar kos, menciptakan garis-garis cahaya yang lembut di lantai. Tidak ada sesuatu yang luar biasa secara kasat mata. Kipas angin masih berputar perlahan, suara motor dari jalan kecil masih terdengar samar, aroma nasi uduk dari warung depan masih tercium. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang berubah. Perasaan yang dulu rapuh seperti kaca kini mulai mengeras, menjadi seperti tanah yang siap ditanami mimpi baru. Email masuk. Satu notifikasi kecil. Satu pesan sederhana. Tapi cukup untuk membuat napasku tercekat. Selamat. Anda diterima sebagai staf administrasi. Harap datang besok untuk penandatanganan kontrak dan orientasi. Aku menatap layar itu lama. Jantungku berdebar bukan karena terkejut semata, tetapi karena rasa syukur yang meledak di dada, meski tanpa suara. Air mata menggenang, bukan air mata yang jatuh karena dikecewakan, tapi air mata seseorang yang baru saja melihat pintu yang lama tertutup kini terbuka perlahan. Alia. Suaraku pecah. Ia bergegas keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah. Aku diterima. Matanya langsung berbinar. Tanpa banyak kata, ia memelukku erat. Aku tahu kamu bisa. Aku tahu, Nat. Dari awal aku tahu. Genggamannya hangat, tapi yang membuat dadaku benar-benar hangat adalah keyakinan yang ia berikan padaku sejak hari pertama aku datang dengan mata sembab dan hati hancur. Kini, pelukan itu seperti pengukuhan bahwa aku tidak hanya bertahan, aku mulai menang. Hari pertama kerja.
Aku memakai kemeja putih yang kupakai saat wawancara. Jilbab kusetrika rapi malam sebelumnya, meski kipas kos selalu membuatnya agak kusut lagi. Aku menatap cermin. Wajah ini masih menyimpan luka, tapi kini luka itu menjadi seperti guratan perjalanan, bukan tanda kekalahan. Di lobi gedung, aku berdiri sejenak, menghirup napas dalam. Lalu pintu lift terbuka, dan aku masuk bersama pekerja lain. Masing-masing sibuk dengan pikiran dan tujuan mereka. Tapi aku berdiri dengan hati berdesir, bukan gugup, tapi penuh harapan. Di ruang kerja, suasana profesional menyambutku. Ruang luas dengan meja tersusun rapi, suara keyboard, aroma kopi, langkah cepat para staf. Semua terasa baru dan menegangkan, tapi juga membangkitkan ingatan bahwa aku pernah menjadi bagian dari dunia seperti ini, sebelum diriku menghilang dalam belenggu rumah tangga yang salah arah. Selamat bergabung, Nadia, kata seorang supervisor, tersenyum hangat. Kami percaya kamu bisa berkembang di sini. Kami percaya. Kalimat itu mengisi ruang kosong dalam hatiku. Dulu aku hanya ingin seseorang percaya padaku, tapi aku memilih orang yang salah. Kini, dunia memberikan kesempatan lain, bukan dari cinta manusia, tetapi dari aturan kerja keras dan kejujuran. Aku mulai belajar sistem, mencatat informasi dengan cermat, bertanya jika tidak paham, dan meski ada rasa canggung, aku tetap berdiri tegak. Karena hari ini aku bukan lagi perempuan yang disisihkan. Aku bukan lagi seseorang yang diusir tanpa ruang untuk bernapas. Di sela-sela jam kerja, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Bukan Raka. Bukan masa lalu yang memanggilku kembali. Ini pesan dari HR perusahaan. Direktur ingin bertemu Anda setelah jam kerja. Harap ke ruangannya jam 4 sore. Aku menelan kaget. Direktur? Di hari pertama? Ada ketakutan sejenak, tapi juga rasa penasaran. Mungkin ia hanya ingin menyambut karyawan baru. Pikirku mencoba menenangkan diri. Jam 4 sore, aku melangkah ke ruangan yang besar. Pintunya kaca, namanya tertulis rapi di plakat emas. Aku mengetuk pelan. Silakan masuk. Suara yang dalam dan lembut. Familiar. Aku melangkah masuk, dan dunia terasa berhenti sejenak. Di sana, duduk dengan senyum tenang, adalah pria tua yang kutemui di masjid. Pak Rahman. Tanganku refleks menutup mulut. Bapak. Ia tersenyum hangat, tatapannya seperti matahari sore yang menyentuh hati paling dingin. Selamat datang, anakku. Aku terpaku. Semua potongan puzzle yang selama ini terasa terpisah mendadak menyatu. Nasihatnya, ketenangannya, kehadirannya yang muncul tepat saat hatiku di titik paling rendah. Dan kini aku berdiri di depannya sebagai staf di perusahaan yang ternyata miliknya. Bapak, pemilik perusahaan ini. Ia mengangguk pelan. Allah memilih kapan seseorang diberi jalan. Aku hanya kebetulan menjadi pintu kecil dalam perjalananmu. Dada ini bergetar hebat. Kenapa? Kenapa Bapak baik sekali padaku? Ia menatapku lama, dalam, seperti menembus semua kepingan diriku yang pernah patah. Karena aku melihat sesuatu yang mungkin dulu kamu lupa. Kamu tidak hilang. Kamu hanya sedang ditemukan kembali. Butir air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena haru yang tak mampu ditahan. Aku tidak punya apa-apa saat itu. Kenapa Bapak percaya padaku? Karena orang yang paling kosong adalah yang paling siap diisi. Dan orang yang jatuh dengan cara paling menyakitkan biasanya akan berdiri dengan cara paling kuat. Aku menunduk. Pundakku bergetar. Tangis itu bukan untuk luka lagi. Itu tangis dari seseorang yang akhirnya merasakan tangan lembut kehidupan mengangkatnya, meski perlahan. Aku bukan penyelamatmu, lanjutnya. Allah lah yang mengatur semua. Aku hanya kebetulan berada di jalanmu saat Dia ingin mengangkatmu dari kegelapan. Dan di ruangan itu, aku merasakan satu kebenaran menyelinap masuk ke dalam hati yang selama ini berusaha pulih. Aku tidak sedang memulai dari nol. Aku sedang memulai dari rahmat. Langit di luar jendela mulai jingga. Di hati, cahaya itu tidak lagi samar. Aku tahu, ada perjalanan panjang ke depan. Ada tantangan baru. Tapi kini aku punya sesuatu yang dulu hilang. Harga diri. Tujuan. Kepercayaan bahwa jatuh bukan akhir,
Itu awal. Aku meninggalkan ruangan itu dengan langkah yang tidak lagi goyah. Dunia ini belum sempurna, hatiku belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku kini berdiri di panggung hidupku sendiri. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai perempuan yang menemukan dirinya kembali. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya bisa berkata akan bertahan. Aku bisa berkata akan tumbuh. Sore itu, langit tampak seolah malu-malu menunjukkan warna jingganya. Seperti sedang menahan sesuatu yang besar sebelum benar-benar terbenam. Aku melangkah keluar dari ruangan Pak Rahman dengan hati yang penuh. Bukan penuh rasa sombong atau kemenangan, tapi penuh syukur dan keheningan yang hangat. Rasanya seperti seseorang baru saja mengembalikan bagian diriku yang selama ini hilang. Bagian yang mungkin aku sendiri lupa pernah ada. Bukan rasa bangga yang menguasai dadaku. Justru rasa tunduk yang lembut. Bahwa segala yang terjadi bukan karena aku kuat. Tapi karena aku dipilih untuk tidak dibiarkan runtuh selamanya. Ketika aku keluar dari lift dan berjalan melewati lobi, aku melihat pantulan diriku di dinding kaca. Perempuan yang menatap balik bukan lagi versi diriku yang hancur seperti beberapa bulan lalu. Mata itu kini membawa sesuatu yang berbeda. Ketenangan, kepercayaan diri yang sederhana, dan keteguhan yang lahir dari luka, bukan dari pujian dunia. Aku melangkah ke hal tebus. Angin sore menyapu wajahku, dingin tapi menenangkan. Orang-orang berjalan cepat, terburu waktu pulang. Sementara aku berdiri diam sejenak, menikmati langkah kecil yang kulalui hari ini. Tidak ada yang tahu perjalananku. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya bernapas dulu. Tapi tidak apa-apa. Tidak semua perjuangan perlu sorak-sorai. Ada kemenangan yang justru terasa paling indah saat hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Malam itu aku berada di kos Alia, menikmati teh hangat di balkon kecil yang hanya cukup untuk 2 kursi plastik. Cahaya lampu jalan membentuk lingkaran samar di aspal, dan suara jangkrik mengisi jeda antara percakapan kami. Kamu terlihat berbeda, kata Alia sambil tersenyum, mengayun pelan kursinya. Bukan soal pekerjaanmu, tapi auramu. Kamu tenang. Aku tersenyum tipis. Tidak ada badai yang abadi, Lee. Mungkin aku baru saja keluar dari awannya. Ia menatapku lembut. Aku pikir kamu akan hancur waktu itu. Tapi lihat kamu sekarang. Kamu bangkit dengan cara yang elegan. Aku tidak elegan waktu itu, jawabku sambil tertawa kecil, mengingat malam-malam ketika aku menangis sampai napas tersengal. Aku remuk. Tapi ternyata remuk itu bukan akhir. Kami diam beberapa saat. Keheningan itu bukan kosong, tapi penuh pengertian. Lalu aku berkata pelan, aku bertemu beliau lagi. Beliau? Alia mengangkat alis. Pria tua dari masjid. Senyumku mengembang perlahan. Dia pemilik perusahaan ini. Alia membeku sejenak, lalu membuka mulut lebar-lebar. Apa? Serius? Aku mengangguk pelan. Dia bilang dia hanya alat. Bahwa semua ini bukan tentang dia. Tapi tentang waktu Allah mengangkatku kembali. Alia menatapku lama, lalu tangannya meraih tanganku dan meremasnya erat. Nat, aku bangga banget sama kamu. Kamu melewati badai tanpa kehilangan kemanusiaanmu. Aku menunduk, dada hangat. Air mata mulai mengumpul, tapi bukan air mata kehilangan yang dulu membuatku tenggelam. Ini air mata syukur. Air mata seseorang yang akhirnya melihat cahaya bukan dari luar dirinya, tapi dari dalam hatinya sendiri. Beberapa hari kemudian, saat aku pulang kerja, aku melihat sosok yang familiar duduk di kursi halte, Raka. Rambutnya lebih acak-acakan, wajahnya lebih tirus, tatapannya kosong seperti seseorang yang tersesat dalam labirin tanpa pintu keluar. Ia berdiri saat melihatku, seolah menemukan pelampung terakhirnya. Nadia, katanya. Suara serak itu seperti suara seseorang yang kehilangan arah. Aku mengangkat tangan, menghentikannya sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Aku berdoa kamu baik-baik saja, kataku dengan tenang. Tapi aku tidak lagi menjadi tempatmu pulang. Matanya memerah, bukan marah, tapi kalah. Aku menyesal. Aku mengangguk pelan. Aku percaya. Tapi maaf. Penyesalanmu tidak mengubah tujuan hidupku lagi. Kita sudah selesai. Ia menunduk. Tidak ada teriakan, tidak ada emosi besar.
Hanya penyerahan. Aku tersenyum kecil, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir yang damai. Semoga kamu menemukan jalanmu, ucapku. Lalu aku berjalan pergi. Untuk pertama kalinya, langkahku menjauhinya bukan karena sakit, tapi karena aku sudah sembuh. Malamnya, aku kembali ke masjid. Tempat pertama aku runtuh, dan tempat pertama hatiku mulai bangkit. Jamaah sudah mulai bubar. Masjid tenang dan lembut. Aku duduk di sudut tempat dulu, aku menangis diam-diam. Hati ini terasa penuh, bukan oleh kenangan pahit, tapi oleh rasa syukur yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu harus berterima kasih pada siapa dulu, bisikku dalam hati. Pada luka yang mengajariku? Pada kehilangan yang menyelamatkanku? Atau pada rahmat MU yang memelukku saat semua pergi? Hening menyambut. Tapi dalam hening itu, ada jawaban yang terasa, meski tidak terdengar. Terkadang, untuk melihat cahaya paling terang, kita harus melewati malam paling gelap. Aku tersenyum, mata terpejam. Terima kasih, ya Rab, sudah tarik aku dari tempat yang tidak lagi ditakdirkan untukku. Selembar air mata jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena aku akhirnya paham. Yang hilang memang bukan rezekiku. Yang pergi memang bukan takdirku. Yang tersisa, dan yang kubangun sekarang, adalah hadiah yang lebih mulia daripada apapun yang pernah kutangisi dulu. Aku bangkit. Bukan sekadar berdiri, tapi kembali hidup.